Alkisah, di pedalaman tanah Pasundan yang subur dan hijau, berdiri sebuah kerajaan bernama Pasir Batang. Kerajaan itu dipimpin oleh Prabu Tapa Agung, seorang raja yang arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang cantik jelita. Namun di antara semuanya, putri bungsunya lah, Purbasari, yang memiliki hati paling lembut dan budi pekerti paling luhur. Tutur katanya halus dan sikapnya yang rendah hati membuat seluruh rakyat mencintainya. Sementara itu, putri sulung sang Prabu yang bernama Purbararang memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Meski berparas ayu dan anggun, ia dikenal angkuh, keras kepala, dan sangat ambisius. Waktu terus berjalan, musim berganti di tanah Pasundan. Setelah menimbang, mengamati perangai, kecerdasan, dan kebijaksanaan ketujuh putrinya selama bertahun-tahun, hati sang Prabu mantap memilih Purbasari. Keputusan ini tentu saja bagaikan petir di siang bolong bagi Purbararang. Saat Prabu Tapa Agung mengumumkan titahnya di balerung istana, wajah Purbararang memerah padam menahan amarah dan rasa malu. Aku putri tertua. Akulah yang berhak menjadi Ratu Pasir Batang. Bukan si bungsu yang lemah lembut itu. Benih kebencian dan iri hati tumbuh subur di dada Purbararang. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa takhta yang selama ini diimpikannya akan jatuh ke tangan adiknya sendiri. Diam-diam, di balik tembok istana yang megah, Purbararang mulai menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Purbasari. Didorong oleh rasa dengki, Purbararang mendatangi seorang nenek sihir di hutan terlarang. Buat adikku menderita dan terlihat menjijikkan. Perintahnya. Sang penyihir pun memberikan mantra jahat. Keesokan harinya, seluruh tubuh Purbasari yang semula mulus, tiba-tiba dipenuhi totol-totol hitam mengerikan yang mengeluarkan bau tidak sedap. Melihat kondisi adiknya, Purbararang menghasut ayah mereka. Ayah, ini adalah kutukan. Jika Purbasari tetap di sini, kerajaan akan sial. Dia harus diasingkan. Dengan hati hancur, Prabu Tapa Agung terpaksa memerintahkan Patih untuk membawa putri kesayangannya itu jauh ke dalam hutan rimba. Di tengah hutan belantara, tinggallah Purbasari seorang diri di sebuah pondok kayu yang sederhana. Meski sedih, ia tidak pernah mengeluh. Hatinya yang tulus membuat hewan-hewan di hutan justru menjadi sahabatnya. Di antara mereka ada seekor kera hitam berekor panjang yang sangat istimewa. Kera itu bernama Lutung Kasarung. Lutung Kasarung bukanlah kera biasa. Ia sesungguhnya adalah Sang Hyang Gurumindha, pangeran dari kahyangan yang sedang menjalani hukuman di bumi. Lutung Kasarung selalu menjaga Purbasari, membawakannya buah-buahan segar, dan memetikkan bunga-bunga indah untuk menghibur sang putri. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang, Lutung Kasarung berdoa kepada Dewata. Tanah di dekat pondok itu merekah, memunculkan sebuah mata air yang jernih dan beraroma harum. Mandilah di sana, Tuan Putri. Isyarat Lutung kepada Purbasari. Purbasari pun menuruti petunjuk sahabatnya itu. Keajaiban pun terjadi. Begitu air telaga membasuh kulitnya, semua totol hitam dan penyakit di tubuhnya luntur seketika. Kulitnya kembali bersih, bercahaya, dan ia menjadi jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Kabar tentang kesembuhan Purbasari akhirnya sampai ke telinga Purbararang di istana. Karena tidak percaya, ia mengajak tunangannya, Indrajaya, dan para pengawal untuk mendatangi hutan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Purbararang melihat adiknya kini terlihat seperti bidadari. Tak mau kalah, Purbararang segera mencari akal. Baiklah, Purbasari, kau mungkin sudah sembuh. Tapi untuk menjadi ratu, kau harus menang dariku. Siapa yang rambutnya lebih panjang, dialah pemenangnya. Purbararang melepas sanggulnya, rambut hitamnya terurai hingga ke betis. Ia tersenyum sombong. Namun ketika Purbasari mengurai rambutnya, ternyata rambut sang adik jauh lebih panjang dan lebat, menjuntai hingga menyentuh tumit. Purbararang geram dan kian panik. Ia mengajukan tantangan terakhir. Itu belum cukup. Sekarang, siapa yang memiliki tunangan paling tampan? Lihatlah Indrajaya, tunanganku yang gagah ini. Mana tunanganmu? Purbasari terdiam. Ia hidup sendirian di hutan, siapa yang bisa ia pamerkan? Dalam keputusasaan, matanya tertuju pada Lutung Kasarung yang duduk setia di sampingnya. Dengan tangan gemetar, Purbasari menggenggam tangan kera hitam itu. Inilah tunanganku. Tawa Purbararang dan Indrajaya meledak seketika. Namun tawa mereka terhenti tiba-tiba. Lutung Kasarung memejamkan mata dan berkonsentrasi. Cahaya menyilaukan melingkupi tubuh kera itu. Dan sosok kera itu berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, gagah perkasa, dengan pakaian pangeran yang berkilauan. Ia telah kembali ke wujud aslinya, Sang Hyang Gurumindha. Ketampanannya jauh melampaui Indrajaya. Purbararang jatuh terduduk lemas. Ia tahu ia telah kalah telak. Dengan gemetar ia memohon ampun di kaki adiknya.
takut dihukum pancung atas kejahatannya selama ini. Namun Purbasari yang berhati emas memeluk kakaknya dan memaafkan semua perbuatannya. Akhirnya Purbasari kembali ke istana Pasir Batang. Ia menikah dengan Sang Hyang Guruminda dan menjadi ratu yang memimpin kerajaannya dengan penuh kasih sayang, hidup bahagia selamanya.